Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita yang berikutnya tetap mengenai disintegrasi ya. Kalau kemarin kita membahas tentang beberapa peristiwa atau konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, dan sudah kita bahas di situ ada PKI Madiun, DITI, dan terakhir adalah Gerakan 30 September. Untuk yang berikutnya, yang kedua, ini nanti kita akan membahas tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang termasuk dalam kategori ini nanti kita akan membahas tentang pemberontakan APRA, RMS ya, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz. Ini merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Jadi kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri. Dan mereka berkeinginan tidak mau untuk melepas posisi atau kedudukannya ketika Indonesia belum dalam bentuk NKRI. Ada yang pada waktu itu mereka dapat jabatan di tentara Hindia Belanda yang bernama KNIL ya. Kemudian ada juga ketika Indonesia masih masuk dalam Republik Indonesia Serikat ketika selesai dari perjanjian KMP. Materi kita yang pertama, langsung aja kita masuk ke Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil ini kalau tanggal 23 Januari 2020 kemarin itu adalah peringatan ke 70 tahun ya peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi Kapten Raymond Westerling yang menjadi pemimpin aksi APRA masih menjadi perbincangan para pemerhati sejarah perang di Indonesia. Dalam catatan umum sejarah Indonesia, pemberontakan APRA adalah bentuk penolakan dari sejumlah pihak di Jawa Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda 27 Desember 1949. Karena latar belakang tersebut, terjadi aksi pasukan APRA yang merupakan milisi dan tentara bayaran, tentu saja bayaran yang masih ada sangkut pautnya dengan pihak asing. Di situ berarti pemerintahan Hindia Belanda terdahulu dengan disebut-sebut atau kepentingan sejumlah pihak dari Jawa Barat. Sejumlah aksi peristiwa APRA juga diberitakan oleh sejumlah surat kabar terbitan Australia yang tersimpan di National Library of Australia Truth ya. Kekuatan pasukan APRA terdiri atas 2000-an orang. Tentunya jumlah ini tidak sedikit ya. Walau pemimpinnya adalah Raymond Westerling yang berdarah Belanda, para tentaranya adalah orang-orang Indonesia dari sejumlah suku yang dipilih dari pasukan Belanda. Jadi kita tahu ya, ketika sebenarnya dalam masa penjajahan Hindia Belanda, sebenarnya kita itu melawan bangsa kita sendiri, karena tentara Belanda, kerajaan Belanda yang ada di Indonesia yang dalam pemerintahan Netherlands India atau Hindia Belanda itu sebenarnya direkrut dari suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi ketika berperang antara masyarakat lokal ya, penduduk lokal, yang mereka lawan sebenarnya adalah bangsa kita sendiri. Ini pernah kita bahas ya ketika kelas 11 penjajahan bangsa barat di Indonesia. Bahkan di sebuah majalah ya atau surat kabar, The Sydney Morning Herald ya, pada 24 Januari 1950 itu memberitakan pasukan APRA yang kuat dipimpin oleh Kapten Westerling, mantan pasukan komando Belanda, itu membuat sebuah serangan mendadak terhadap pasukan Indonesia di Jawa Barat saat fajar, yaitu Senin 23 Januari. Sekira 600 orang anggota pasukan Westerling itu beraksi di Bandung dan merupakan ibu kota negara Pasundan. Negara Pasundan itu negara yang dibentuk ketika akhir dari KMP. Jadi syarat pengakuan kedaulatan Indonesia harus menjadi sebuah negara serikat.
Jadi setiap wilayah bagian itu punya wali negara dan dipersatukan dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi pihak Belanda itu masih berkeinginan untuk mengontrol secara sistem pemerintahan. Jadi tidak dilepaskan begitu saja. Salah satu laporan dari koresponden surat kabar Reuters ya di Bandung itu mengutip saksi mata yang melihat dalam jarak dekat saat tentara Indonesia mencoba untuk melumpuhkan pasukan APRA dengan menembaki dari atap Hotel Pringers Hotel. Pasukan pemberontakan APRA yang sedang banyak di jalan itu kemudian balik menembak ke arah hotel, sehingga banyak tamu berlindung di bawah meja dan kursi. Tak lama kemudian, kata saksi itu, dari arah selatan muncul bala bantuan pemberontak ke pusat kota Bandung. Jadi pasukan Raymond Westerling ini benar-benar terlatih. Dari disebut-sebut pula pasukan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling tersebut, para personilnya hampir semuanya sama, yakni dikerahkan saat agresi militer Belanda yang kedua. Jadi setelah perjanjian yang membatalkan perjanjian Renville yang ikut dalam operasi Gagak di Yogyakarta 19 Desember 1948. Kemudian APRA mulai bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang sekarang kita kenal sebagai TNI itu banyak yang gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud untuk menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan kita pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kepala Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Kolonel T.B. Simatupang. Namun semuanya itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah dan Raymond Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Itu adalah akhir dari pemberontakan APRA yang saya rasa tidak terlalu kuat ya, meskipun banyak korban dari tentara Indonesia ya pada waktu itu dan juga dari APRA itu sendiri. Kemudian yang kedua, seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung ya. Jadi peristiwa yang berbau kepentingan adalah peristiwa Andi Aziz. Itu berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz yang juga mantan pemimpin pasukan ya dari divisi Kenil yang berada di negara Indonesia Timur terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan ABRIS di negara Indonesia Timur. Jadi mereka tidak berkeinginan ada tentara ABRIS yang dibawa dari sebuah pembentukan pemerintahan baru ya. Jadi akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Dan hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Jadi ada semacam kekhawatiran gitu ya dari kalangan tentara KNIL. Tentara KNIL itu adalah tentara bekas ketika zaman Hindia Belanda ya, sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan ABRIS atau TNI sekarang ya. Jadi pasukan Kenil di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan mereka menawan Panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Pemerintahan pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Jadi pada tahun 1950 bulan April ya, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat dari peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki dan menyerahkan senjata serta menyerah ya dan memberikan tawanan yang sudah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor itu diberikan 4 kali 24 jam. Namun yang dilakukan Andi Aziz adalah terlambat melapor. Sementara pasukannya telah memberontak. Kemudian Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta. Kemudian setibanya di Jakarta dari Makassar, ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan posisi KNIL.
Jadi pasukannya yang berontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Jadi yang pada waktu itu TNI masih bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan gerakan itu pun bisa diatasi pada tahun tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, konflik berbau kepentingan adalah Republik Maluku Selatan. Jadi kalau kita berbicara tentang Maluku, terutama di Maluku Selatan ya, hingga sekarang gerakan mereka itu masih ada. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan di Indonesia, tapi mereka mendapatkan suaka ya, perlindungan dari pemerintahan Belanda hingga sekarang. Jadi kalian jangan heran ketika mendengar nama-nama Maluku kalau kita lebih familiar itu adalah di mana? Di Belanda banyak sekali orang-orang keturunan Indonesia. Jadi seperti pemain sepak bola, kita tahu ya dulu di Piala Dunia Afrika Selatan, Gio van Bronckhorst ya. Giovanni van Bronckhorst, mantan pemain Arsenal, kemudian Barcelona juga ya. Itu juga keturunan Maluku. Bahkan tentara-tentara Kenil itu kebanyakan dari Maluku mereka. Ya, dari etnis Maluku gitu ya. Nah, jadi bukan berarti mereka tidak nasionalis, tapi mereka memang berakar dari sana ya, kedekatan dengan Belanda itu ada. Tapi saya tidak mengatakan bahwa orang Maluku semuanya seperti itu tidak. Jadi mereka ya karena ini berbau politik, karena politik itu tidak pandang dari suku mana, karena berbau kepentingan ya, dan ada isu sedikit kemudian yang berhubungan dengan SARA itu nanti akan terjadi suatu bentrokan yang lebih besar gitu. Jadi kita tidak menghubungkan dengan itu. Artinya orang-orang Maluku yang berada di Belanda itu juga tidak stagnan dengan mereka keluar dari Indonesia. Di sana mereka juga banyak yang menjadi orang besar gitu ya, berprestasi. Terutama di situ kita tahu bidang olahraga. Banyak pemain-pemain sepak bola itu ya, jadi bergaris Maluku atau Ambon. Kayak Nigel de Jong, Denny Lansat ya. Itu pemain-pemain keturunan Maluku Belanda. Ya, banyak sekali lah. Nama-namanya sudah kelihatan kalau mereka dari etnis yang berasal dari Indonesia Timur. Itu tadi adalah pengantar ya, materi. Jadi kita langsung berbicara tentang materi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Jadi Republik Maluku Selatan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Jadi ada teks proklamasi seperti proklamasi kemerdekaan ya. Dengan maksud apa ya? Jadi dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan KMP. Indonesia bisa diakui oleh Belanda jika menepati beberapa syarat ya yang diinginkan Belanda, dan salah satunya yang paling penting di situ adalah Indonesia dibentuk atau diakui dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang menarik lagi anak-anak ya, seperti yang saya sebutkan tadi, di gerakan ini masih ada, dan bahkan tahun 2010 itu mereka masih punya presiden. Apakah sampai sekarang presidennya masih ada, jadi mendapatkan suaka di sana? Kalau tahun 2010 itu presidennya bernama John Watilete ya. Jadi itu menjadi presiden kelima Republik Maluku Selatan, dan ia merupakan presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku yang ada di Belanda. Maka jika kalian tanya apakah RMS ini masih berdiri tegak Pak seperti sebuah negara yang lainnya, kalau secara wilayah mereka ya nggak punya, karena tidak punya pengakuan ya, dan rakyat Maluku juga mungkin tidak berkeinginan seperti yang dilakukan oleh RMS, karena RMS ini berbau kepentingan gitu ya. Jadi ibu kota mereka ada, kalian lihat ini ada tabel ya yang saya kasihkan ini. Jadi ibu kota mereka dalam pengasingan ya, jadi tidak jelas, berada di Belanda, mendapatkan suaka. Pemerintahan presiden ada di situ, itu mulai dari yang pertama April sampai Mei 1950, presidennya adalah Johannes Manuhutu. 1950 sampai 1966 Chris Sumokil
mantan Jaksa Agung Indonesia Timur. 1966 sampai 1992 Johan Manusama. 1993 sampai 2010 Frans Tutuhanuewa. Kemudian yang terakhir adalah 2010 sampai sekarang ya, John Watilete. Jadi mereka punya presiden, tapi presiden di pengasingan, termasuk ibu kota mereka. Jadi ibu kota mereka berada di Belanda. Itu yang menarik. Jadi anak-anak, kita langsung ke beberapa materi yang akan kita bahas. Jadi nanti ada peta konsepnya. Kita tinjau dari latar belakang, tujuan, upaya penumpasan, dan dampak. Mengenai latar belakang ya, yang pertama, jadi pada tahun 1950 tanggal 25 April RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL, dan diantaranya adalah Dr. Sumogil ya, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden, kemudian Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. Jadi pemerintah pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai mengirim tim yang diketuai oleh Dr. J. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian misi ini gagal ya. Akhirnya diselesaikan lewat sebuah kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pada 14 Juli 1950 pasukan ekspedisi ABRIS TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara RMS yang memusatkan kegiatannya di Pulau Seram dan Ambon juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah dan memblokade serta menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Dan secara resmi ya, pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950. Sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan dan tentara Kenil beserta keluarganya, jumlahnya keseluruhan sekitar 12.500 orang, mengungsi ke Belanda, yang saat ini diyakini hanya untuk sementara saja. Tapi ternyata ya, kita tahu tadi hubungannya dengan kenapa banyak orang beretnis Maluku berada di Belanda. Mungkin salah satu faktornya ya, kurang lebihnya adalah faktor tersebut ya. Jadi mereka mengalami pengungsian gitu ya ke sana. Tapi mungkin hubungan Indonesia dengan Belanda atau Belanda dengan Maluku itu sendiri bukan hanya terjadi ketika orang-orang Maluku ke sana pasca RMS ini saja. Saya rasa sudah dari dulu juga mungkin ada ya. Dan RMS di Belanda itu mendirikan pemerintahan di pengasingan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita berbicara yang ketiga adalah tujuan ya. Jadi tujuan dari Republik Maluku Selatan jelas ini ada dua. Yang pertama, melepaskan diri dari RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, mendirikan negara sendiri dengan nama Republik Maluku Selatan. Kalau upaya terakhir adalah upaya penumpasan. Jadi penyelesaian secara damai yang sudah dibicarakan tadi itu tidak bisa selesai ketika Indonesia mengirimkan wakilnya, yaitu Dr. J. Leimena yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan ya. Kemudian Insinyur Putuhena Pelopesi dan Dr. Rehata, itu semuanya beretnis Maluku. Tapi rombongan itu ditolak oleh Dr. Sumogil. Jadi selanjutnya misi perdamaian dikirim oleh pemerintahan terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan, tidak bertemu langsung dengan pengikut Sumogil. Kemudian opsi yang kedua adalah melakukan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Dengan cara blokade laut dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950, perairan di Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru, kemudian di pulau-pulau lain seperti Seram, Kepulauan Tanimbar, Kei, Aru. Dan opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa Sumogil bersedia berunding. Jadi akhirnya diselesaikan melalui opsi ketiga, yaitu operasi militer. Jadi pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS ini.
yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pemberontakan RMS ini kemudian secara resmi ya, mereka kemudian bisa berakhir itu ketika pasukan militer menumpas pemberontakan ini di daerah Ambon, dan pada tanggal 3 November 1950 seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai, termasuk benteng New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Cukup sekian anak-anak materi untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.